Ada orang belum mau menerapkan hukum Allah. Kenapa? Karena nggak ngerti, nggak tahu agama, saudara. Nah, yang semacam ini mesti dikasih ngerti, mesti dikasih paham, mesti didakwahkan, mesti diajarkan, mesti dikasih tahu bahwa menerapkan hukum Allah wajib. Lalu berikutnya, saudara, Allah katakan tadi, mereka itu orang-orang zalim. Kenapa zalim? Karena kalau ada orang tidak menggunakan hukum Allah, padahal hukum Allah itu adalah hukum yang maha adil, yang pasti adil, saudara, mereka gunakan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, pasti hukum itu tidak adil, saudara. Kalau hukum itu sudah tidak adil, berarti zalim. Makanya kita lihat sekarang, banyak orang meninggalkan hukum Allah. Apa yang terjadi? Kezaliman di mana-mana. Kezaliman merajalela di mana-mana, saudara. Kezaliman semarak di mana-mana. Kenapa kezaliman itu semarak? Karena banyak yang menolak hukum Allah. Akhirnya hukum tersebut menjadi zalim. Na'udzubillah, men. Udah gitu, saudara, ada orang yang menentang hukum Allah dipamerkan terang-terangan, dia nggak mau pakai hukum Allah, makanya mereka disebut humul fasiqun. Siapa itu orang fasik? Saudara, orang Islam yang berbuat maksiat, menentang Allah secara terang-terangan, nggak punya malu. Jadi pantas kalau golongan seperti ini disebut kafirun, zalimun, fasiqun. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Nah, sekarang selanjutnya di ayat 48-nya Allah ingatkan kepada Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah ayat tersebut Allah nyatakan kepada Nabi, saudara, fahkum bainahum bima anzalallah. Hai Nabi, hai Rasul, fahkum bainahum bima anzalallah. Tetapkan hukum di antara mereka, kau punya umat. Dengan apa? Bima anzalallah, dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Allah yang perintahkan Nabi, terapkan hukum Islam, terapkan hukum Allah. Jangan ikuti hawa nafsu siapapun. Begitu masuk ayat 49-nya, di awal ayat Nabi diingatkan lagi oleh Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hei Nabi, hei Rasul, hukum di tengah mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi dari rentetan ayat 44, 45, 46, 47, 48, 49 surat Al-Maidah tersebut, saudara, kita tahu kalau gitu dulu semua nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam, sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua bersama umatnya wajib untuk menjalankan hukum Allah. Nah, kenapa wajib menjalankan hukum Allah? Itu tadi yang saya sampaikan di awal pembukaan, saudara, bahwa itu adalah kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi umat Islam, tunduk kepada hukum Allah, jalankan hukum Allah, jaga hukum Allah, terapkan hukum Allah, bela hukum Allah. Jangan sekali-kali meninggalkan hukum Allah, saudara. Allah pencipta kita. Karena Allah pencipta kita, Allah penguasa kita, Allah Rabbul Alamin, saudara. Allah ini pemilik daripada alam semesta ini, saudara. Maka Allah adalah yang paling berhak untuk bikin aturan buat hambanya, saudara. Nggak ada manusia punya hak untuk bikin aturan. Allah yang berhak bikin aturan buat ciptaannya, saudara. Pahami itu, masukkan dalam hati jiwa kita, saudara. Sehingga sudah bertahun-tahun saya sampaikan bahwa ayat suci akan selalu ada di atas ayat konstitusi. Nggak boleh ayat suci kalah. Nggak boleh ayat suci dikalahkan. Nggak boleh. Konstitusi selama sejalan dengan ayat suci, kita patuhi, kita jalani, kita bela. Tapi begitu ada konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci, wajib direvisi. Nggak boleh untuk kita jalankan. Lawan, luruskan, ubah supaya tidak bertentangan dengan ayat suci, saudara.
Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya semua di sini, saudara, semua di sini saya mau tanya, kita ciptaan siapa? Kita ciptaan siapa? Siapa Maha Pencipta? Siapa Tuhan kita? Angkat jari satu semua, takbir. Siapa Maha Tunggal? Siapa Maha Esa? Siapa Maha Besar? Takbir. Sallu ala Nabi. Kita lanjut saudara ke ayat 50-nya. Ini pamungkas luar biasa saudara. Di ayat 50 Allah tegur nih kita semua. Allah tegur umat Nabi yang mau nyeleweng-nyeleweng dari hukum Allah. Apa Allah nyatakan? Afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Itu manusia-manusia yang gak mau pakai hukum Allah. Itu manusia-manusia yang gak mau tunduk kepada hukum Allah. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Apa mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apa mereka menghendaki hukum jahiliyah? Hukum yang zalim, hukum yang tidak berperi kemanusiaan, hukum yang tidak beradab, hukum yang tidak berkeadilan. Apa hukum semacam itu yang mereka mau? Kemudian ditegur oleh Allah, wa man ahsanu minallahi hukma. Siapa yang punya hukum lebih bagus, lebih indah, lebih baik daripada hukum Allah? Enggak ada saudara. Bagi siapa yang punya keyakinan begitu? Liqaumi yuqinun. Bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, mukmin kepada Allah, takwa kepada Allah. Nah, makanya saya ajak nanti kalau pulang ke rumah, buka surat Al-Maidah. Dari ayat 44, 45, 46, 47, 48, 49 sampai ayat 50. Baca, renungkan saudara. Jadi Allah udah kasih tahu, nggak ada hukum sebagus hukum Allah, nggak ada. Nggak ada hukum seindah hukum Allah, nggak ada. Nggak ada hukum seadil hukum Allah, nggak ada. Nah jadi sekarang kita lihat di kehidupan kita saat ini sudah. Kenapa kemungkaran merajalela, kemaksiatan merajalela, korupsi merajalela, saudara, kezaliman, pembunuhan di mana-mana merajalela karena meninggalkan hukum Allah. Dan kalau sudah meninggalkan hukum Allah, saudara, rusak kehidupan kita. Kita lihat sekarang dalam rumah tangga, saudara. Gara-gara banyak suami istri yang tidak lagi menegakkan sholat, tidak lagi menjalankan syariat dalam rumah tangganya, tiap hari ribut, saudara. Bahkan saat ini udah nggak asing, saudara. Di media kita baca berita-berita yang mengerikan. Suami gorok istri, istri bunuh suami. Saudara, enggak sampai di situ. Suami lempar siram istri dengan air keras, istri sirami suami dengan air panas. Apa? Ini kok jadi kehidupan kayak binatang, saudara? Di mana peri keadilan, di mana peri kemanusiaan? Kemana itu semua kok bisa hilang dari tengah-tengah kita? Karena kita banyak meninggalkan hukum Allah, saudara. Nggak sampai di situ. Anak yang gorok bapaknya ada. Anak yang bunuh ibunya hanya gara-gara nggak dikasih duit buat beli rokok. Biadab. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Kita hanya jangan bisa menyalahkan si A atau si B, anak atau bapaknya, saudara. Ini semua merupakan akumulasi karena kita tidak menegakkan hukum. Kalau hukum Allah ditegakkan nggak begitu, saudara. Nggak berani anak kurang ajar sama orang tua. Nggak berani, saudara. Suami-suami melakukan kekerasan menyiksa istrinya, nggak berani. Hei para suami, kalau kau sudah tidak suka kepada istrimu, benci istrimu, kalau kau sudah tidak mau hidup dengan istrimu, kembalikan mereka ke orang tuanya dengan cara baik, sebagaimana kau ambil nikahi mereka dengan cara baik. Tasrihin bi ihsan au imsakin bi ma'ruf au tasrihin bi ihsan. Ambil nikahi dari orang tuanya, ambil dengan cara yang baik. Ceraikan, lepas dengan cara yang baik. Makanya saya kaget melihat data statistik di Indonesia. Dalam satu hari ribuan saudara perceraian terjadi di kantor-kantor urusan agama.
di pengadilan-pengadilan agama. Se-Indonesia per hari, saudara, ribuan yang bercerai. Astagfirullahaladzim. Ini semua karena kita jauh dari hukum, termasuk korupsi yang merajalela. Kalau kita pakai hukum Allah, saudara, kalau kita pakai hukum Allah, pencuri saja yang memenuhi nisab dan syaratnya harus dipotong tangan. Itu nisabnya nggak seberapa, cuma berapa dirham? 4 dirham, 4 dinar, kan dirham, saudara. Katakan kalau dia itu 4 dinar atau beberapa dinar, saudara. 1 dinar berapa gram emas sih? Hitung aja, saudara. Hanya mencuri beberapa puluh juta mesti dipotong tangan. Terus yang korupsi triliunan. Terjadi di kita punya negeri, saudara. Tambang ini korupsinya 300 triliun. Tambang ini korupsinya 270 triliun. Tambang ini, saudara, korupsinya 500 triliun. Apa ini? Kalau kita pakai hukum Allah, saudara, pencuri yang hanya puluhan juta saja mesti dipotong tangan. Apalagi yang triliunan, potong kepala mereka, saudara. Setuju? Koruptor dihukum mati, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Ini enggak. Rubuk dinar, dinar kam gram? 4,25 gram. Ya, 4 graman. 1 gram sekarang 1,5 juta. Nah, kalau 4 gram sudah 6 juta. Nah, kalau 4,25 6 juta lebih. Ya, saudara, hanya mencuri 6 juta lebih, saudara, udah potong tangan. Asal memenuhi syarat yang lain, karena ada definisi mencuri, saudara. Lalu yang triliunan, yang miliaran, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin yang korupsi 271 triliun cuman dihukum penjara 6,5 tahun. Iya, kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, kalau 271 triliun cuma 6 tahun, ini jamaah juga mau rame-rame di penjara. 6 tahun 271 triliun. Betul? Betul? 271 triliun musiknya dihukum mati. Betul? Setuju? Setuju? Takbir. Kita hitung-hitungan dulu nih malam nih. Hitung-hitungan, yang punya kalkulator, yang punya HP, lu hitung aja dari malam. Korupsi 271 triliun. Itu kalau dipakai buat makan sehari-hari, satu harinya 1 miliar deh dia makan. Saya mau tanya nih, orang Duren Sawit ada yang makannya 1 miliar sehari? Ada? Ada? Kalau nggak mati kelolotan loh. Katakan ada orang makan 1 miliar per hari, saudara. Setahun berapa hari? 365 nih kalau kita hitung miladiah nih. 365 hari, saudara. Berarti 1 tahun makannya 365 miliar. Udah 1 triliun belum? Belum. Kalau udah 3 tahun baru 1 triliun, begitu kan? Lebih-lebih dikit, saudara. Betul? Nah sekarang kalau 3 tahun makan 1 triliun. Kalau 271 triliun, itu 1 triliunnya buat 3 tahun. Kalau 271 triliun kali 3 berapa? Coba hitung, saudara, hitung. Itu kalau dikali 3 itu bisa 813 tahun. Tapi kalau kita hitung lebih teliti cuma 742 tahun. Makan 1 hari miliar, 742 tahun baru selesai, saudara. Itu uang baru habis. Kalau makannya 1 triliun sehari, semiliar. Kalau makannya cuma 100.000 sehari, berapa tahun tuh habis ya, saudara? Lu kira-kira bisa ngitung nggak lo? Ada HP, ada kalkulator, hitung, saudara. Andai kata kita hitung aja lah, umur manusia nih, umat Nabi Muhammad rata-rata 63 tahun, betul? Betul? Nah sekarang itu 271 triliun, kalau dimakan sehari, saudara, 1 miliar,
habis dalam waktu 742 tahun. 742 tahun itu berapa keturunan? Nah, bagi aja saudara. Kalau satu keturunan 50 tahun, atau kita ambil yang 63 tahun. Kalau 63 tahun saudara, 11 keturunan. 11 keturunan. Hampir punya anak, punya cucu, punya kikit, punya cucu, punya kikit, ya teruslah tuh. Ini saya bicara begini cuma mau menggambarkan, berarti 271 triliun itu dikit atau besar? Jawab yang kompak, dikit atau banyak? Kecil atau besar? Berarti itu saudara koruptornya biadab tidak? Kurang ajar tidak? Apa setuju kalau hanya di penjara 6 tahun? Setuju tidak? Jadi harus diapakan? Hukum mati. Kalau pencuri potong tangan, koruptor sampai triliunan, potong kepalanya saudara. Takbir. Ada yang nanya, Habib apa dalilnya potong kepala? Lu mau dalilnya gak? Dalil logika aja dah ya. Nah, kalau dalilnya pakai ayat hadis, kemudian pakai ijma kias kepanjangan. Ini ceramahnya sampai jam 4 pagi. Mau denger gak? Mau denger gak? Orang mencuri 10 juta atau mencuri 6 juta potong tangan. Saudara, betul? Nah itu kalau mencuri 6 juta, 7 juta, nyolongnya pakai apa? Nyolongnya pakai apa? Makanya dipotong tangannya. Tapi kalau orang nyolongnya 271 triliun, nyolongnya pakai apa? Nyolongnya pakai apa? Otaknya di mana? Potong kepalanya. Kira-kira setuju gak? Setuju gak? Lu kalau setuju jangan diam aja, teriak, protes. Jangan diam saudara, kurang ajar ini. Makanya malam hari ini saya mau ajak, anak muda. Enggak ada sautannya. Anak muda. Ya gue males panggil lu dah. Bu. Tuh kencangan ibu-ibu. Bu. Bu. Nah, gua ulapin ibu-ibu aja dah. Bu. Lu sih pelan jawabnya. Ayo saya mau tanya anak-anak muda. Anak muda. Anak muda. Nah baru lu gak mau kalah sama ibu-ibu lu. Kalau ada maling ayam, lu jangan gebukin. Kadang-kadang maling ayam digebukin sampai mati. Maling jemuran digebukin sampai mati. Betul? Maling sendal di musola, udah gitu sendalnya butut, digebukin juga sampai mati. Tega banget, jangan. Kalau ada maling-maling rekian begini, tangkap, serahin ke polisi. Biar diproses saudara, setuju? Setuju? Kecuali rampok, begal, bunuh orang saudara, memperkosa yang punya rumah. Nah kalau begitu gue serahin dah ke masyarakat. Tapi kalau sekedar nyolong sendal jepit, jemuran, saudara, udah gitu yang dicolong caldem udah bolong. Pak kalau gebukin tega lo ah. Jangan. Begitu tangkep aja, serahin kemana? Ke polisi saudara. Serahin aja ke polisi saudara. Tapi kalau ada koruptor miliaran, apalagi triliunan, yang begitu boleh kita uber. Kejar, gelar pengadilan rakyat, gantung di Monas rame-rame saudara. Setuju tidak? Takbir. Siap lawan koruptor, siap ganyang koruptor, siap basmi korupsi. Takbir. Ini ada lagi nih saudara, temuan baru. KPK ngumumin ada 2 anggota DPR jadi tersangka karena saudara menyalahgunakan CSR dari Bank Indonesia. CSR itu apa sih? CSR itu saudara corporate social saudara responsibility. Artinya pertanggungjawaban suatu perusahaan. Kalau ada pabrik gula saudara, nah nanti itu diminta mengeluarkan dana sosial untuk membantu para petani tebu yang selama ini membantu mereka beri masukan supaya pabrik gulanya jalan. Kalau ada pabrik kecap, keluarkan dana sosialnya saudara setiap tahun. Untuk siapa? Untuk para petani kedelai. Karena tanpa mereka kedelai nggak ada.
Kalau nggak ada kedelai, kecap nggak ada. Kasih, itu namanya CSR atau bahasa Inggrisnya CSR, saudara. Itu hak rakyat, saudara. Oh, kalau ada developer membangun perumahan di satu perkampungan, saudara, truk mereka bolak-balik, jualanan hancur, rusak, saudara, masyarakat dirugikan, keluarkan dananya, bikin jalanan, aspal, hot mix, supaya masyarakat ikut merasakan keuntungan perusahaan. Bagus tidak? Itu namanya CSR, saudara. Itu namanya CSR. Itu aturannya ada undang-undangnya, saudara. Sekarang CSR Bank Indonesia, saudara, yang jumlahnya miliaran diberikan kepada anggota DPR. KPK ngumumin 2 anggota DPR terlibat, saudara. Umat teriak, tangkap, tangkap, tangkap. Akhirnya 2 orang anggota tadi ngaku. Dia bilang ke KPK, bukan saya aja yang ngambil, semua anggota Komisi 11 dapat juga. Begitu KPK tahu semua anggota Komisi 11 dapat juga, ditutup tuh kasus. Nggak jadi ada tersangka. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Apa DPR berhak dapat CSR, saudara? Enggak. CSR tuh buat masyarakat. Jadi kalau di Duren Sawit ada pabrik, saudara, yang rusak jalanan, tokoh masyarakat boleh datang, minta dong CSR-nya, betulin jalanan. Minta dong CSR-nya. Itu dari kau punya tempat banyak sampah, rapihin dong tempat sampah, rapihin dong saluran air. Itu CSR untuk masyarakat, bukan buat anggota dewan. Gila negeri, saudara. Gila. Nggak sampai di situ, saudara. Dana PSN, saudara. Dana program-program proyek-proyek strategis nasional. Berdasarkan laporan, saudara, PPATK, saudara, ini laporan resmi, dinyatakan 36%, saudara, dikorupsi. Ini ada apa? Ini negeri mau dibawa kemana? Ini akibat kita tidak menerapkan hukum. Maka itu saya mau tanya semua di sini, saudara, mau pakai hukum Allah? Betul? Betul. Takbir. Saya tambahkan satu lagi, saudara. Salah satu ciri negara sakit, kita mau tahu nih, negara kita sehat apa sakit? Kalau kita mau tahu salah satu cirinya, kata Ibn Khaldun, saudara, kalau itu negara bergantung kepada pajak. Kalau negara tersebut bergantung kepada pajak dari rakyat, negara itu sakit, saudara. Ini di Indonesia nih. Supaya Anda tahu, ini laporan resmi dari BPS, Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 yang baru lalu, saudara. Apa dikatakan? Bahwa APBN, anggaran pendapatan, saudara, negara Indonesia ini 82,4% diperoleh dari pajak. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi dari pajak, saudara? Saya baca laporannya, saudara. Ternyata dari sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita ini kaya banget. Kita punya minyak sawit, kita punya minyak bumi. Saudara, ada timah, nikel, emas, batu bara, bauksit, aspal, segala macam. Sampai uranium kita punya, saudara. Kaya raya. Bahkan sampai, saudara, mantan pimpinan KPK, itu namanya Abraham Samad, pernah menyatakan dalam satu wawancara, itu kalau salah satu tambang itu nggak dikorupsi, saudara, itu hasilnya cukup dibagi-bagi buat rakyat Indonesia, satu orang 20 juta per bulan, gratis. Itu baru satu tambang. Di kita nih ada puluhan tambang. Ternyata laporannya saya baca, saudara, dari sumber daya alam Indonesia cuma 7% pendapatan buat negara. Dan jumlahnya cuma 207 triliun. Sementara yang dikorupsi tadi baru urusan satu tambang aja 271 triliun. Belum yang lainnya, saudara. Ini kenapa ribuan triliun, saudara, dikorupsi, yang dikasih buat negara cuma 207 triliun. Gila ini negeri, edan.
saudara. Dan ini nggak boleh dibiarkan, nggak boleh. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita, saudara. Pabrik banyak yang tutup, pribumi gulung tikar, rakyat sengsara, banyak pengangguran, cari kerja susah, akhirnya nyolong kiri kanan. Saudara, susah tidak rakyat? Susah tidak rakyat? Ini semua gara-gara korupsi. Nama kita, saya mau tanya nih, sebelum saya akhiri, kita mau damai tidak sama korupsi? Setuju kalau sama koruptor damai? Pala lu bomenyan damai. Kok koruptor diajak damai? Nggak ada damai. Tegakkan hukum. Hukum yang berat, penjara mereka seumur hidup, kalau perlu hukum mati kalau jumlahnya sudah kelewat batas. Betul? Makanya saya berkali-kali di mimbar sering ngomong, Pak, Bu, korupsi di zaman Pak Harto ada, bukan nggak ada, banyak. Tapi korupsinya di kolong meja. Korupsinya di mana? Kolong meja. Begitu masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik ke atas meja. Lebih berani terang-terangan, paham? Begitu di zaman Jokowi, meja-mejanya dibawa lari. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang menilai bukan saya saja. Hari ini kita dikejutkan, saudara, dengan satu berita mengejutkan. Saudara, berita apa itu gerangan, saudara? Ada satu organisasi, saudara, yang kerjanya di bidang proyek pelaporan. Namanya OCCRP, saudara. O-nya itu organized, saudara. Sementara C-nya itu crime, saudara. Organized crime and corruption reporting, saudara, project. Artinya apa? Proyek ini lembaga proyek internasional untuk pelaporan kejahatan yang terorganisir dan kejahatan korupsi. Di situ diletakkan ada 5 sampai 6 nama koruptor paling, saudara, tinggi di dunia. Yang nomor 2 Jokowi. Ini apa bagaimana cerita ya, saudara? Ini nama bangsa Indonesia. Ini merusak nama negara, saudara. Itu OCRP itu, saudara, supaya Anda tahu, itu organisasi jurnalis internasional yang setiap tahun dia memberikan laporan ke seluruh dunia, saudara. Seluruh kepala negara di dunia akan baca itu laporan. Presiden Indonesia, saudara, Presiden Indonesia yang sekarang menjadi mantan Presiden Indonesia, ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia, nomor 2. Nggak sampai situ saja, saudara, bahkan pejabat yang sering menggunakan sistem, saudara, untuk melakukan kriminal terorganisir. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi, saudara. Betul? Dan Bapak Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara, saudara. Takbir, takbir. Prabowo luar biasa pidatonya, saudara. Kita kejar itu koruptor sampai Antartika. Sekarang kita ajak Prabowo, ayo tangkap koruptor di antara kita. Kira-kira setuju gak? Setuju gak? Jadi kita doain semoga Bapak Presiden Prabowo tidak omon-omon saja. Amin. Lu amin yang serius dong. Lu aminnya nyengir kuda. Amin. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat Bapak Presiden Prabowo. Allah berikan petunjuk, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keberanian untuk tangkap semua koruptor, jebloskan mereka semua ke penjara. Setuju? Kalau Presiden Prabowo melakukan itu, dukung tidak? Setuju tidak? Rela tidak? Takbir. Masya Allah, saya nggak mau panjang-panjang lagi nih. Panjang-panjang mengkelap, jantung deg-degan. Urusan ntar gue sakit lagi. Nah, tapi setidak-tidaknya apa yang saya sampaikan barusan, paham nggak? Jadi kesimpulannya saya mau tanya, penerapan hukum Allah itu penting tidak? Jawab yang keempat, penting tidak? Perlu tidak?
Wajib tidak? Siap menerapkan hukum Allah? Nah itu yang pertama. Yang kedua saudara, korupsi itu jahat tidak? Bahaya tidak? Setuju kita basmi korupsi? Betul? Nah itu poin yang kita mau pakai saudara. Ini korupsi udah merajalela, udah menggila dan sangat berbahaya. Nah maka itu yuk mari sama-sama saya minta kepada Hanif didampingi dengan tim hadrahnya saudara. Nanti biar Habib Hanif yang mengatur kapan hadrah itu masuk, kapan hadrah itu tidak masuk. Rame-rame kita baca qasidah anti korupsi untuk membangkitkan semangat kita semua saudara melawan korupsi. Dan kalau perlu qasidah ini nanti disebarluaskan saudara. Pakai PDF-nya sebarluaskan selebaran di mana saja dibaca. Kita baca rame-rame saudara. Karena apa? Untuk mengingatkan kita tentang bahaya korupsi. Setuju tidak? Nah ini sebelum saya akhiri saudara. Anda setiap hari ini saya dengar di majlis-majlis, di pesantren, di mana-mana madrasah, termasuk tadi Habib Hanif, rame-rame kita baca salawat asghilil zalimin bidzalimin. Alhamdulillah digabul sama Allah sudah. Kita minta sama Allah asghilil zalimin bidzalimin, bikin sibuk orang zalim sama orang zalim. Terjadi sekarang zalim sama zalim berkelahi. Buaya sama buaya berantem. Kalau buaya sama buaya berantem, lu jangan ikut campur. Gelar tikar, taruh kopi, saudara, tonton. Setuju? Setuju? Sekarang maling sama maling lagi ribut, saudara. Maling satu teriak, KPK, tangkap ini maling. Maling ini yang bilang, bukan gua malingnya, itu yang lapor malingnya. Maling sama maling ribut, ya. Nah, makanya sekarang ikut campur jangan. Ikut campur jangan. Jangan. Ini doa Anda sedang bekerja. Allah gabulkan. Kan gak disangka menteri-menteri ribut, jenderal-jenderal ribut, pejabat ribut, main telanjang-telanjangan saudara. Iya, mana anak pejabat yang buntingin anak orang dibuka juga saudara. Udah kacau, udah hancur-hancuran udah. Nah makanya kalau udah begitu diam, tenang, sebentar lagi akan datang pertolongan Allah. Amin. 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 Nah pokoknya kita jangan mau diadu domba. Setuju? Adu domba hukumnya haram, apalagi adu manusia. Adu domba aja haram. Tapi kalau ada setan bagaimana? Adu setan bagaimana? Wajib. Setan sama setan, lagi baklai, lu jangan pisahin. Kalau dulu lu adu lagi tuh setan. Kira-kira jelas gak? Jadi berarti doa umat Islam minta kepada Allah asghilil zalimin bidzalimin. Gobol tidak? Gobol tidak? Alhamdulillah. Jangan putus, itu selawat. Terus baca saudara. Lawan. Kita udah lawan pakai macam-macam cara. Ame demo udah saudara, ama pilpres udah, ama pilkada udah kita lawan udah macam-macam cara. Sampai FPI dibubarin, saudara, 6 laskar pengawas saya dibunuh, sampai pengurus FPI ditangkap-tangkepin. Semua udah kita kerjain saudara. Semua udah kita kerjain saudara. Tapi karena mereka ini tidak sadar-sadar, saudara, kita masih punya senjata. Doa kepada Allah. Doa silahul mukmin. Baca doa biar Allah yang hancurkan mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Termasuk qasidah yang mau dibaca oleh Habib Hanif. Nanti itu penghabisannya ada ayo bangkit basmi korupsi. Itu apa? Itu juga doa supaya semua orang yang dengar ini bangkit lawan korupsi. Jangan biarkan korupsi di tengah-tengah kita. Jadikan korupsi sebagai common enemy, musuh bersama bangsa Indonesia. Setuju? Angkat tangannya semua, takbir. Takbir. Sallu ala nabi.